Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas manajemen 5D, kelompok 5 dengan mata kuliah manajemen strategi dan inovasi. Baiklah, dalam presentasi kali ini kami kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul lingkungan bisnis eksternal. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Julmasita dengan NIM 0506203145 dan teman-teman saya Desri Amanda Firdayani Nasution dengan NIM 0506203060, Raihan Adha Rahman Pohan dengan NIM 0506203088, Fajran Rahman Brutu dengan NIM 0506203144. Selanjutnya, kepada teman-teman dipersilahkan untuk memahami materi yang telah kami paparkan dalam video ini. A. Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan merupakan keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling berpengaruh terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu. Lingkungan terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Di dunia bisnis, unsur fisik contohnya seperti teknologi, kondisi alam, dan pemasok. Sedangkan unsur non-fisik dapat berupa adat istiadat, kondisi ekonomi, dan norma. Bisnis terdiri dari seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Inti dari setiap usaha bisnis adalah adanya pertukaran antara pembeli dan penjual. Lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan perlu dianalisis. Artinya adalah untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dan dengan segera mendapat tanggapan dan perhatian eksekutif. Dan di saat yang sama, diharapkan untuk mengetahui ancaman bisnis untuk dapat mengantisipasinya. B. Lingkungan eksternal. Secara umum, lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yakni lingkungan yang bersifat umum dan lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum yaitu suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup yang luas. Dan faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari organisasi perusahaan tersebut. Yang kedua, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung dapat mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. C. Faktor lingkungan eksternal terhadap bisnis. Lingkungan bisnis eksternal mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur organisasi. Maka lingkungan bisnis eksternal penting untuk dipantau dan dianalisis. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan pada akhirnya, juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan eksternal yaitu lingkungan operasi, lingkungan jauh, dan lingkungan industri. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi 1. Lingkungan khusus atau mikro. Lingkungan khusus atau mikro adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan atau lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap lingkungan bisnis. Hal-hal yang termasuk dalam lingkungan khusus adalah A. Pelanggan, B. Pemasok, C. Perantara, D. Pesaing, E. Kreditor. Lingkungan khusus atau makro. Lingkungan makro adalah faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan organisasi atau perusahaan. Lingkungan makro dapat mempengaruhi organisasi dengan dua cara. Yang pertama, kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi kegiatan secara langsung maupun tak langsung melalui satu atau lebih unsur-unsur yang terdapat di lingkungan eksternal mikro.
Yang B, unsur-unsur lingkungan eksternal makro menciptakan iklim di mana organisasi harus ada dan memberikan tanggapannya. Selanjutnya, yang D, analisis bisnis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Analisis lingkungan eksternal perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga manajer dapat merumuskan strategi apa yang akan diambil untuk memanfaatkan berbagai peluang tersebut dan terhindar atau meminimalisir dampak yang akan terjadi di lingkungan bisnis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan cara melakukan yang pertama pemindaian atau scanning, yang kedua pengawasan atau monitoring, yang ketiga peramalan atau forecasting, dan yang terakhir penilaian atau assessing. Manfaat lingkungan bisnis eksternal. Perusahaan yang mampu memperhatikan lingkungan bisnis dengan baik bisa berkembang dengan meningkatkan performnya sesuai perubahan yang terjadi. Berikut adalah manfaat dari memahami lingkungan bisnis. 1. Membantu mengidentifikasi peluang bisnis. 2. Memanfaatkan sumber daya dengan baik. 3. Menghadapi perubahan. 4. Membantu dalam perencanaan. 5. Membantu bisnis meningkatkan performnya. 6. Mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini. 7. Bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. 8. Lingkungan perubahan yang cepat. 9. Lingkungan bisnis membantu perencanaan dan penetapan kebijakan. Manfaat dalam menganalisis lingkungan ini juga mendapatkan faktor kekuatan dalam berbisnis yang nantinya akan berpengaruh besar pada laba dalam perusahaan tersebut. Kesimpulan, dari paparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan, opportunities, dan ancaman atau threat yang akan dihadapi perusahaan. Dan analisis lingkungan eksternal perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar dan menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.